Halo semuanya, selamat datang di POTA, Podcast Transavia. Aku Dea Prabandari, salah satu siswi dari Transavia, Prodi Staff Airlines and Hospitality. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, and share channel Transavia ini. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Miss Omi. Hai Miss Omi, apa kabar? Halo Dea, baik kabarnya. By the way, Miss Omi ini adalah mantan pramugari salah satu maskapai di Indonesia ya Miss ya. Iya betul. Gimana sih Miss cerita awalnya menjadi pramugari? Awalnya jadi pramugari ya. Dulu sih sebenarnya jadi pramugari itu bukan cita-cita saya ya dari kecil. Tapi seiring berjalannya waktu, dulu waktu ditanya ini jadi cita-citanya apa gitu, saya jawabnya tuh cuma sekedar saya ingin jadi wanita karir gitu. Tapi wanita karirnya itu belum tahu spesifiknya apa, karena saya kalau ngelihat ada seorang wanita pakai kemeja rapi, terus pakai heels, pakai tas gitu, saya tertarik untuk jadi sosok seperti itu gitu ya. Terus waktu itu ada waktu saya masih SMP ada perbincangan di keluarga besar saya dari mama saya itu cerita kalau sepupu saya itu ada yang jadi pramugari nih, lagi training di Jakarta. Terus saya langsung cari tahu pramugari. Terus saya waktu cari tahu, oh kok sama ya kayak yang saya pingin gitu, wanita karir, kelihatan rapi, terus bisa pakai heels gitu. Jadi saya mulai tertarik tuh di situ. Terus waktu SMA itu kebetulan ada sosialisasi dari lembaga pendidikan sekolah pramugari gitu Mbak Dea. Terus saya tertarik karena dari SMP saya udah tertarik itu, saya tertarik untuk masuk karena saya mikir saya nggak ada bekal apapun untuk bisa, nggak ada bayangan apapun gitu jadi seorang pramugari. Mungkin dengan saya ikut sekolah pramugari tersebut, saya bisa jadi seorang pramugari. Oh begitu, jadi awalnya Miss Omi ini mengikuti sekolah pramugari dulu ya sebelum Iya mendaftar? benar. Oh gitu. Seleksi pramugari itu tuh seperti apa sih Miss? Kalau dulu saya seleksi pramugari itu kebetulan saya lulusan SMA, terus habis itu langsung daftar di sekolah pramugari. Pendidikannya itu nggak sampai setahun ya, nggak sampai setahun. Terus saya dikasih rekomendasi dari lembaga lembaga pendidikan tersebut untuk di sini ada lowongan pekerjaan. Nah, setelah itu saya coba. Jadi setiap ada informasi dari sekolah, dari kampus tersebut, saya langsung coba. Kebetulan itu di salah satu maskapai BUMN di Indonesia. Ya, jadi proses seleksinya itu kita pertama itu dilihat dari performance-nya dulu, akan ada ukur tinggi dan berat badan. Nah, tingginya itu juga ada kriterianya sendiri ya Mbak untuk tinggi, dan harus proporsional untuk tinggi dan berat badannya. Terus setelah itu nanti kita bisa setelah itu tahapan selanjutnya, kalau sudah lolos kita disuruh perkenalan diri ya, perkenalan diri, dan biasanya itu menggunakan bahasa Inggris gitu. Terus setelah perkenalan diri, terus kita disuruh jalan tuh, jalan dulu dilihat untuk bentuk kaki itu apakah dia ada O atau X ya itu. Terus ada luka-luka, bekas luka enggak. Nah, biasanya tuh kalau misalnya untuk bekas luka itu masih bisa kita akalin lah ya, gimana untuk supaya tidak terlihat dan bisa kelihatan perfect pada saat kita melakukan seleksi. Setelah tahapan itu selesai, biasanya itu kita masuk ke psikotes ya. Psikotesnya itu biasanya tertulis. Habis psikotes lulus, kita masuk ke tahapan wawancara user. Biasanya itu ada chief pramugari juga atau petinggi-petinggi yang akan interview kita. Setelah wawancara user biasanya ada wawancara kompetensi, terus backgroundnya kita ditanyain backgroundnya kita, terus punya pengalaman kerja atau tidak gitu. Terus juga nanti kalau sudah lolos di tahap itu, biasanya nanti akan masuk ke pantohir.
Ya, itu yang menentukan nanti dari jenjang yang lebih tinggi, menentukan apakah kita bisa lolos atau masuk dalam maskapai tersebut. Setelah sudah proses pantohir nanti masuk ke tahap MEDEX atau medical examination. Gitu. Lumayan panjang ya runtutannya. Panjang ya. Nah itu kan tadi seleksi ya Miss ya. Ada syarat khusus gak sih untuk jadi pramugari? Atau pramugari itu harus perfect gitu? Oke, syarat khusus. Biasanya untuk setiap maskapai itu dia punya syarat-syarat tertentu, tapi biasanya pada umumnya itu pastinya kita jadi seorang WNI ya, warga negara Indonesia. Terus tinggi badan itu juga ada standarnya juga. Terus berpenampilan menarik ya. Berpenampilan menarik itu nggak harus selalu harus cantik ya, tapi bisa berpakaian rapi, terus bisa wangi, bisa merawat diri, dan bisa bertutur kata dengan baik dan sopan, dan komunikasinya juga bisa nyambung gitu. Oh seperti itu. Iya. Nah sekarang kan eranya para hijabers nih ya Miss. Banyak di luar sana tuh pertanyaan kayak, boleh nggak sih pramugari itu berhijab gitu? Pramugari berhijab, oke. Jawabannya boleh. Karena sekarang sudah banyak maskapai-maskapai penerbangan itu menerima teman-teman yang sudah berhijab untuk bisa daftar jadi seorang pramugari. Jadi kalau misalnya dari awal sudah berhijab dan pingin banget jadi seorang pramugari, itu bisa mungkin bisa sambil, kan kalau kita mau daftar pramugari kan pasti kita lihat maskapainya ya. Maskapainya kan pasti ada kriterianya. Kalau misalnya menerima yang berhijab, nah itu bisa kita langsung daftar di maskapai tersebut. Jadi nggak menjadi halangan kalau misalnya kita pakai berhijab, kita masih bisa jadi seorang pramugari. Waktu mengikuti seleksi, awal seleksi itu harus menggunakan hijab atau harus lepas hijab, Miss? Kalau yang saya tahu itu dilepas ya hijabnya, tapi nanti bisa disampaikan juga kalau saya berhijab, pakai hijab, atau mungkin pada saat ternyata seleksinya itu di maskapai yang tidak menggunakan hijab pada saat melakukan tugas penerbangan, itu biasanya rekan-rekan saya banyak seperti itu. Ya berarti pada saat selesai dia menjalankan tugas, ya kesehariannya dia ya hijabnya dipakai lagi. Oh seperti itu. Aduh, dari tadi udah banyak ngomong ya Miss. Minum dulu nih. Miss, aus pasti. Oh ya boleh ya ini ya. Minum ya Miss. Nah, kalau menurut Miss Omi nih, lebih enakan jadi pramugari biasa atau jadi chief? Oke, lebih enaknya semuanya dijalanin sesuai dengan porsinya masing-masing sih Mbak Dea. Waktu saya jadi seorang pramugari ya enak karena saya masih bisa terbang ke daerah satu, ke daerah yang lain. Tapi jadi seorang pramugari itu nggak cuma ini ya, nggak cuma mikirnya oh bisa jalan-jalan. Nah itu jangan ekspektasinya langsung kayak gitu, karena jalan-jalan di suatu daerah, berlibur di suatu daerah itu cuma kayak bonus, ya cuma bonusnya aja. Karena biasanya kalau kita nginep di daerah tersebut itu biasanya kita pakai untuk istirahat. Nah kalau misalnya ada waktu lebih ya kita bisa explore daerah tersebut, kita bisa kuliner juga makanan-makanan daerah tersebut, tapi untuk jangan ekspektasinya cuma jadi pramugari saya bisa jalan-jalan terus udah, karena kan tugas utamanya kan kita bekerja ya kan, kita meniti karir jadi seorang pramugari, kita bekerja, jadi bukan jalan-jalannya tapi itu cuma bonusnya aja. Jadi waktu saya jadi pramugari ya saya senang bisa terbang ke sana kemari, bisa mencicipi hidangan daerah masing-masing. Terus kalau jadi seorang chief, enaknya saya bisa berkeluarga. Maksudnya kan kalau misalnya jadi seorang pramugari itu di kontrak pertama itu tidak boleh istilahnya single ya, tidak boleh menikah ataupun punya anak. Tapi kalau kita sudah masuk ke jenjang step lebih tinggi, misalnya kita jadi masuk di tahap manajerial ya, jadi seorang chief itu
kita bisa berkeluarga, bisa punya anak. Jadi waktu untuk keluarga itu istilahnya lebih apa ya, lebih banyak. banyak gitu. Oh, gitu. Kalau misalnya terbang jadi pramugari cuma yang terbangnya aja itu kayaknya anak sama suami kayak nggak bisa keurus gitu ya. Iya benar. Sibuk terbang terus gitu. Tapi kalau untuk yang jadi chief kita bisa lah interaksi, ada family time-nya gitu, lebih banyak gitu. Jadi ada plus minusnya Iya, sendiri ya. plus minusnya ada pasti. Sekarang kesibukan Miss Om ini apa sih? Kesibukan saya, nah kebetulan saya seorang ibu rumah tangga ya. Dulu waktu resign saya jadi ibu rumah tangga, jadi businesswoman juga, terus dan diberi kesempatan nih sama Transavia untuk menjadi seorang instruktur atau trainer di Transavia. Oh, jadi instruktur di Transavia. Nah, menjadi instruktur di Transavia, Miss Om ini mengajar apa? Oke, kemarin saya dikasih kepercayaan juga untuk mengajar voice and grace, kelas announcement, dan saat ini juga masih proses ngajar untuk flight safety. Nah, tadi Miss Om bilang kan ngajar announcement. Saya mau tanya nih Miss, mungkin teman-teman juga yang nonton mau tanya nih, kepo. Pramugari tuh kalau memberikan announcement itu dihafal atau membaca sih Miss? Oke, kita kalau memberikan announcement di pesawat itu textbook ya, jadi harus misalnya pinjam ya Mbak. Iya. Jadi kita ada buku announcementnya sendiri nih, jadi emang bukunya itu harus standby di areanya kita pada saat kita memberikan announcement. Jadi kalau misalnya mungkin Mbak Dea waktu naik pesawat ngelihat kok pramugarinya tuh kok kayaknya hafalnya itu karena kesehariannya dia udah announcement kayak gitu terus setiap hari berapa landing ya dia announcement seperti itu. Jadi tapi kita dianjurkan itu harus selalu bawa buku. Kenapa harus selalu bawa buku announcement? Karena takutnya kita sudah fatigue, kita capek, terus langsung ngeblank kan udah ada pegangan langsung bisa baca gitu. Ya, jadi nggak harus dihafalin sih, tapi ada beberapa announcement yang setidaknya kita tanpa kita cari-cari buku announcement kita bisa langsung memberikan announcement tersebut ke penumpang. Contohnya sih biasanya yang harus istilahnya di luar kepala itu announcement turbulence. Oh, turbulence yang cuaca buruk itu ya Miss? Iya, kalau ada cuaca buruk goncangan gitu. Mungkin bisa kita praktekin nggak sih Miss announcement-nya di sini? Mungkin teman-teman juga pada kepo nih pasti. Oh oke, announcement turbulence ya? Iya. Oh mungkin bisa ya, saya coba ini buku announcement-nya. Ya biasa kalau misalnya kita memberikan announcement itu emang suaranya itu harus clear ya Mbak Dia, karena kan namanya announcement memberikan informasi ke penumpang supaya apa yang kita berikan ke penumpang itu nyampe dan bisa dijalankan atau dilaksanakan si penumpang tersebut dalam pesawat gitu. Saya coba ya. Oke. Bapak dan Ibu yang terhormat, karena keadaan cuaca silakan duduk dan kenakan sabuk pengaman Anda. Untuk sementara, Anda dimohon untuk tidak menggunakan kamar kecil sampai lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Terima kasih. Ladies and gentlemen, due to weather condition, please be seated and fasten your seatbelt. Do not use the left toilet until the fasten seatbelt sign has been switched off. Thank you. Gitu sih Mbak. Jadi announcement-nya itu kalau untuk yang turbulence itu kan pada saat kita servis itu kan apa ya namanya goncangan itu kan kita nggak tahu ya di depan pasti nanti tiba-tiba goncang, fasten seatbelt-nya nyala, kita langsung otomatis memberikan announcement-nya tersebut. Jadi nggak langsung ribet cari buku di mana terus announcement-nya. Oh jadi harus di luar kepala ya Miss ya. Tapi tetap harus standby ya ini ya. Buku announcement. Nah Miss, aku mau tanya nih. Dea. Kan awalnya aku juga mau jadi pramugari ya. Oh, oke. Tapi kendala nih bekas luka. Nah itu bisa ini nggak sih Miss diakalin atau gimana gitu? Oke, mungkin ada selain Dea mungkin juga banyak teman-teman ya yang mungkin aduh aku punya bekas luka nih, bisa nggak ya jadi seorang pramugari atau bisa nggak ya ngikutin seleksi jadi seorang pramugari gitu. Jujur dulu waktu saya daftar untuk seleksi pramugari itu saya juga ada bekas luka,
bekas kena knalpot. Nah, itu bisa kita akalin, Dea. Jadi kalau misalnya dia ada bekas luka yang bisa selagi bisa disamarin, mungkin bisa pakai foundation atau concealer itu dipudarin jadi warnanya itu nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya bekas lukanya itu dalam atau Kayak keloid gitu ya, nah, keloid. selagi masih bisa apa ya, kan sekarang kan banyak ya teknologi datang ke dokter, misalnya ke dokter kulit atau apa untuk ngilangin bekas lukanya itu, selagi masih bisa diperbaiki itu datang dulu ke dokter. Tapi kalau misalnya yang kayak bekas luka yang kena knalpot kayak dulu saya itu bisa disamarkan sendiri. Jadi nggak usah khawatir kalau Dea atau teman-teman yang lainnya mau daftar tapi khawatir bekas lukanya ada. Karena beberapa maskapai itu memilih itu selagi bekas lukanya itu tidak terlihat pada saat dia mengenakan seragam, ya it's okay gitu. Gitu. Kalau misalnya kayak tato ya, kalau misalnya tato itu selagi ya tatonya nggak di kaki juga kayak gitu gede gitu nggak ya. Jadi kalau misalnya tato pada saat sudah rekrutmen, sudah jadi pramugari, terus mungkin mau pakai tato di bagian dalam ya itu ya terserah gitu. Tapi yang penting nggak terlihat dari luar pada gitu saat ya. mengenakan seragam di maskapai tersebut nggak terlihat itu oke. Tapi pada saat proses rekrutmen seleksi sebisa mungkin terlihat perfect ya itu bisa lah disamarin. Bisa kok, coba aja dia. Iya nih. Semangat Kak. Kasih Miss. Tapi ini juga jadi masalah aku nih kayak underweight ya. Underweight. Oh, masalah underweight dan overweight ya. Iya, ini aku susah banget buat naikin berat badan. Terus ada tips and triknya nggak sih Miss buat naikin berat badan gitu? Ya, pada saat seleksi itu kan pasti ada kriterianya ya yang tadi saya sampaikan untuk berat badan itu disesuaikan sama tinggi badannya. Ya, dia kelihatan proporsional atau enggak. Jadi selama Dea misalnya coba nih mau coba jadi pramugari, percaya diri aja dulu ya, intinya percaya diri aja dulu. Kalau saya kurus banget gitu, percaya diri, yakinkan ke interviewernya itu kalau saya bisa nih, saya bisa jadi pramugari, bapak atau ibu nggak bakalan nyesel untuk pilih saya gitu ya. Jadi percaya diri itu penting ya. Jadi kalau misalnya mungkin sudah keterima tapi nanti akan ada catatan underweight atau overweight, itu nanti bisa diperbaikin waktu dia training. Mulai ground training itu nanti akan ada catatan, kamu harus misalnya underweight, berarti kamu harus ngejar beratnya itu pada saat training. Nanti setelah kalau misalnya sudah sesuai dengan proporsionalnya, jadi pada saat terbang ya bisa. Jadi bisa dikejar pada saat training. Oh ya. Gitu. Jadi selama assessment sudah terima ya, berikan penampilan terbaikmu ya, bahwa kalian itu bisa, saya bisa loh jadi pramugari, percaya diri aja. Kuncinya percaya diri ya teman-teman ya. Percaya diri. Wajib. Nah, ini kita kan membuka Q&A di Instagram. Ini ada pertanyaan dari teman-teman nih. Kalau gigi gingsul gimana? Boleh nggak sih Miss jadi pramugari? Oke, gigi gingsul berarti yang nggak rapi gitu ya? Iya. So far waktu saya terbang sama rekan kerja itu ada juga gigi gingsul. Jadi gigi gingsul itu bukan kayak suatu kekurangan ya. Itu malah jadi kayak kelebihan. Ada yang gigi gingsul itu malah dia jadi semakin manis gitu, semakin kelihatan cantik pada saat dia senyum, kelihatan cantik. Tapi kalau misalnya itu sangat gigi gingsulnya itu udah mulai nggak rata banget atau selama bisa diperbaikin ke dokter gigi ya monggo bisa tapi ya itu bukan menjadi sebuah kekurangan sih. Jadi intinya bisa ya Miss ya. Asalkan ya itu karang gigi, terus gigi bolong, nah itu nggak bisa. Harus ke dokter gigi dulu untuk dibersihkan. Gitu. Nah selanjutnya ini ada pertanyaan. Kalau tinggi 170 bisa jadi pramugara nggak sih, Miss? Oke, 170 itu bisa banget ya. Tapi 170-nya itu diikutin dengan bentuk badan yang proporsional ya. 170 tapi tingginya 170 tapi ternyata dia gede gitu, nanti malah seragamnya nggak muat ya, itu
Iya. Tapi 170 tuh bisa. Mungkin yang ada teman-teman di luar sana mau cobain jadi pramugara, boleh. Boleh. Coba aja. Terus kalau ini nih, kalau mau jadi pramugari itu harus lancar bahasa Inggris gak sih? Oke, bahasa Inggris. Untuk di domestik ya, terutama di domestik itu pasti setiap kalau misalnya kita lihat rekrutmen itu kan bisa berbahasa asing ya. Dan itu emang kita harus bisa berkomunikasi dengan pakai bahasa Inggris karena kalau misalnya di domestik kan sudah banyak ya warga asing yang datang ke Indonesia. Nah, kalau misalnya penumpang kita ada penumpang bule misalnya, terus kita nggak bisa menyampaikan dengan menggunakan bahasa Inggris, ya agak kesusahan juga. Ya, sekarang kan banyak ya kita bisa latihan berbahasa Inggris tuh bisa dari YouTube atau dari buku atau dengan lihat film bahasa Inggris yang nggak ada subtitlenya. Nah, itu bisa Nyanyi sambil lagu bahasa belajar. Inggris Nah, juga nyanyi bisa lagu bahasa membantu Inggris ya juga teman-teman bisa. ya. Yang jadi nilai plus setidaknya ada bahasa lain kayak misalnya bahasa Mandarin itu juga Nilai plus. akan bisa jadi nilai plus. Gitu. Nah, Miss Omi ada pesan atau mungkin motivasi buat teman-teman yang nonton podcast ini buat jadi lebih semangat lagi. Gitu. Oke, mungkin untuk teman-teman nih yang mau jadi seorang pramugari atau pramugara atau flight attendant, itu yang penting modalnya adalah percaya diri dulu. Ya, jadi selagi teman-teman percaya diri itu akan menambah nilai plus pada saat rekrutmen atau nanti pada saat meyakinkan untuk interviewernya untuk menilai apakah teman-teman itu bisa jadi seorang flight attendant atau tidak. Jadi intinya percaya diri dulu. Dan pesan saya selagi ada kesempatan ambil. Ya, jadi kalau ada kesempatan ambil karena ya kembali lagi kesempatan itu tidak datang 2 kali. Jadi selagi ada kesempatan ambil. Dan kalau misalnya teman-teman nih yang mungkin lulus SMA pengen langsung bekerja, tapi kok nggak ada bayangan di dunia penerbangan tuh seperti apa, mungkin bisa daftar di Transavia ya, seperti Mbak Dea ya, Iya, daftar di betul. Transavia. Jadi ada nilai plusnya sendiri dan menambah percaya diri untuk pengetahuan di dunia penerbangan, seperti itu. Oke, terima kasih Miss Omi sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama aku dan teman-teman podcast Transavia. Ya, sama-sama Dea. Iya, Miss. Sukses selalu buat Dea ya. Oke teman-teman Pota, itu dia ngobrol-ngobrol santai kita bersama Miss Omi. Sampai jumpa di Pota podcast Transavia selanjutnya. Bye-bye.